Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku mendapat tugas kedua lagi, dan aku akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat atau yang biasanya tata cara sholat ya, seperti yang diketahui di masyarakat. Buat kalian yang mau dengerin, terima kasih banyak. Terus buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, aku harap ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama itu tata cara sholat adanya niat. Jadi niatnya tuh boleh apa aja, kayak misalnya niat sholat subuh ya, usolli fardu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, adaan itu kalau buat kita yang sholat sendirian, kalau kita berjamaah dan menjadi makmum, maka menjadi makmumam, dan jika kita berjamaah menjadi imam, maka niatnya menjadi imamah. Terus kalau dia 2 rakaat, maka dia disebut rakaat ini. Kalau dia 3 rakaat salasa, kalau dia 4 rakaat itu arba'ah. Jadi niatnya itu tergantung dari kita sholat sendiri, terus waktu sholatnya, dan juga jumlah rakaatnya, begitu. Nah, lalu selanjutnya setelah membaca niat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu ada 2, yang Allahumma Allahu Akbar kabirau, Allahumma firman hadait. Nah, terus kalau sudah membaca itu doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini jangan sampai kelupaan ya teman-teman, soalnya ini merupakan induk dan juga ini syarat sah sholatnya. Aku juga nggak berani sih bilang kalau kita nggak baca Al-Fatihah itu sah atau enggak, tapi sepengetahuan aku itu tidak sah. Lalu yang kedua itu membaca ayat pendek atau surat pendek apa aja, kayak misalnya Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ataupun kayak surat-surat yang lainnya yang agak panjang kayak An-Naba, Asyam, dan lain-lainnya. Nah, lalu setelah membaca ayat pendek, kita ruku, dan bacanya pasti kalian udah tahu. Terus kita iktidal. Nah, terus kita sujud. Nah, kita duduk di antara 2 sujud, kita sujud lagi, dan kita berdiri lagi pada rakaat kedua. Nah, pada rakaat kedua itu kita masih membaca ayat pendek, terus juga kita masih dengan gerakan yang sama dan bacaan yang sama, akan tetapi ada bacaan yang berbeda pada duduk yang kedua atau duduk tasyahud awal. Nah, itu bacaannya sama dengan tasyahud akhir tapi tidak sampai selesai. Lalu yang rakaat ketiga itu kita tidak usah membaca ayat pendek lagi. Jadi setelah Al-Fatihah kita langsung ruku dan dengan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama. Lalu yang di rakaat keempat kita sama dengan rakaat ketiga, tidak membaca ayat pendek, dengan gerakan yang sama, dengan bacaan yang sama. Lalu kita duduk tasyahud akhir. Nah, itu bacaannya yang penuh, begitu. Jadi buat teman-teman sekalian yang belum tahu tata cara sholat, tapi buat aku nggak mungkin sih, dan kayaknya seumuran kita itu sudah tahu semua ya tentang tata cara sholat. So, menurut aku itu sholat merupakan tiang agama yang paling penting. Jadi buat kalian semua jangan lupain sholat. Dan pada musim-musim corona seperti sekarang, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan limpahan berkahnya. Jangan lupa sholat, jangan lupa wudhu, terus jangan lupa beribadah. Dan malah kalau kita di rumah harus memperbanyak ibadah ya buat teman-teman semuanya. Jangan pada males, jangan pada rebahan mulu. Jadi sekian dari aku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga ini juga menambah ilmuku yang gak seberapa. Terus juga kalau ada salah kata aku minta maaf.
kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.